Halo teman-teman, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di perkuliahan kita di sesi keempat di mata kuliah pedagogi. Nah, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Bapak harap di sini teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang penuh dengan rezeki. Amin. Nah teman-teman, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Gimana? Nah, kita belajar di pedagogi pun harus tahu landasan-landasannya dari pendidikan itu seperti apa. Nah, landasan itu apa sih teman-teman? Nah, jika teman tahu landasan, ketika kita naik pesawat gitu kan, di situ ada landasan. Kira-kira landasan itu ada di mana teman-teman? Ya, betul. Landasan itu di bawah. Di bawah. Jadi titik acuan dari sebuah pesawat itu bisa take off dan menjadi tempat pesawat untuk landing juga. Nah, inilah landasan. Coba bayangkan teman, jika landasan pacu itu tidak rata, what happen? So, gimana yang terjadi? Yes, kemungkinan kecelakaan terjadi. Atau mungkin pesawat tidak akan bisa take off dengan baik. Nah, itu pun yang terjadi. Sebuah pendidikan itu perlu landasan yang sesuai, yang soft, yang benar, yang lurus. Jangan berkelok-kelok. Nah, bahaya gitu. Nah, landasan itu juga bisa diartikan sebagai alas atau dasar atau tumpuan. Nah, adapun istilah landasan itu sebagai dasar itu juga bisa dikatakan sebagai pondasi. Dengan pondasi yang kuat, maka bangunan yang kita susun itu akan semakin kokoh. Seperti itulah landasan. Semakin kuat, semakin baik sebuah landasan, maka apa yang akan kita susun di atasnya maka akan semakin baik. Jika itu landasannya misalkan tadi kita beri landasan pacu ya untuk pesawat tadi, ketika pesawat itu mau take off itu akan soft, aman, ataupun landing aman, tidak akan tergelincir. Nah, kalau misalkan diibaratkan dengan rumah, berarti rumah itu memiliki fondasi yang kuat. Ada gempa, aman. Nah, itu yang terjadi, teman. Jika kita memiliki fondasi yang kuat, tumpuan yang kuat, maka akan semakin memperkokoh bangunan atau mempermudah apa yang akan dilaksanakan selanjutnya. Nah, itu pengertian landasan. Gimana dengan pengertian pendidikan? Nah, pendidikan itu betul merupakan proses pengubahan sikap. Nah, proses pengubahan ya, seperti pengertian belajar, teman-teman sudah tahu belajar itu apa ya? Perubahan tingkah laku. Nah, pendidikan pun sama. Merupakan usaha sadar, teman-teman ya, dalam mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha apa? Yaitu mendewasakan manusia melalui sebuah proses, yaitu pengajaran, pelatihan, kemudian cara-cara itu dan perbuatan yang mendidik itu adalah sebuah pendidikan. Jadi pendidikan itu berusaha mendewasakan. Jika pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, tentunya hasil dari pendidikan itu akan tercapai secara maksimal, teman-teman. Nah, bagaimana landasan pendidikan itu? Nah, ada pengertian landasan pendidikan itu secara konseptual. Nah, landasan yang bersifat kontekstual itu pada dasarnya itu identik dengan yang namanya asumsi, yaitu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan sebagai titik tolak dalam rangka berpikir atau ketika melakukan studi dan atau dalam rangka tidak bertindak sebelum melakukan, yaitu menjadi dasarnya.
Seorang mau bertindak itu pasti harus punya landasan kuat dulu. Lantas bagaimana dengan landasan pendidikan, teman-teman? Tujuan sebuah pendidikan sama saja dengan tujuan hidup setiap individu. Nah, ini tidak ditentukan oleh orang lain. Pendidikan itu bisa berlangsung kapanpun dan dimanapun. Artinya, pendidikan itu bersifat sepanjang hayat atau long life education. Nah, karena apa? Karena ya pendidikan itu berlangsung dalam konteks hubungan individu dengan multidimensi, teman-teman. Baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, individu manusia dengan alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Ketika manusia hidup, selama manusia itu hidup, maka pendidikan itu pasti ada. Nah, ketika manusia hidup, maka dia harus belajar berpendidikan agar dia bisa hidup. Nah, dalam hubungan yang bersifat multidimensi tersebut, pendidikan itu berlangsung melalui berbagai kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Jadi ada proses yang dilalui. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hakikat itu merupakan sebuah humanisasi, menginginkan manusia terwujud menjadi manusia yang ideal atau yang manusia yang dicita-citakan. Contohnya, manusia ideal itu menjadi tujuan antara lain ya, misalkan manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kan tujuan. Nah, itu adalah tujuan sebuah pendidikan, bermulia, sehat, dan terampil, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan itu bersifat normatif harus dipertanggungjawabkan. Mengingat hal tersebut, pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Harus melalui proses yang bijaksana dan benar. Pendidikan itu harus dilaksanakan secara sadar dengan mengacu suatu landasan yang kokoh, sehingga nanti jelas tujuannya dan tepat sesuai isi kurikulum yang disusun, sehingga tujuannya bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah pembahasan berkaitan landasan pendidikan. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa belajar di lecture note, silakan baca sebagai wujud literasi kita dalam memahami literasi membaca. Dengan baca, kita bisa membuka dunia. Oke, teman-teman, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa baca. Oke, terima kasih. Untuk kuis kita laksanakan seperti biasa, dilakukan di Adlink. Tugas sudah Bapak kirimkan di Adlink. Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.